Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah gambar teknik. Nah, di kelas full online ini, ya, ini adalah pertemuan ketiga kita. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama kita telah membahas mengenal sedikit tentang mata kuliah ini, nanti apa saja yang yang akan kita buat gitu ya. Kemudian perangkat lunak apa yang nanti akan kita manfaatkan, lalu spesifikasi minimumnya apa, interface-nya bagaimana, ya, setting awalnya sebelum kita mulai itu apa yang harus ditata, itu juga sudah saya sampaikan, sudah kita bahas bersama ya. Oke, sebelum kita lanjutkan materinya, saya ingin sedikit review ya untuk pertemuan kedua, karena ini adalah cukup penting ya, materi yang paling dasar. Jadi di dalam gambar teknik AutoCAD tentunya itu ada sistem koordinat. Sistem koordinatnya ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, gitu ya. Nah, kalau yang 2 dimensi itu X dan Y saja, yang 3 dimensi itu nanti ada X, Y, dan Z. Ya. Nah, ini yang namanya icon UCS ya, jadi ini yang menandakan koordinatnya. Kemudian selain koordinat, UCS itu juga menentukan besaran sudut rotasi. Nah, ini juga cukup penting karena nanti Anda juga harus mempelajari ya, membuat garis dengan kemiringan tertentu ya, itu membutuhkan sudut rotasi. Oke, itu sedikit review untuk pertemuan kedua yang lalu ya. Jadi kita sudah mempelajari koordinatnya itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kemudian dari koordinat tersebut kita juga bisa manfaatkan untuk menentukan titik rotasi ya. Seperti tadi yang sedikit saya tampilkan ya. Untuk rotasi, kalau sumbu X yang ke kanan ini 0 derajat, sumbu Y ini 90, sumbu X yang ke kiri ini adalah 180, dan sumbu Y yang ke bawah ini 270. Jadi ketika Anda ingin membuat yang sumbu yang ini ya 315, Anda juga bisa menggunakan bentuk yang lain ya. Kita ketikkan saja minus 45 derajat, itu bisa. Kemudian yang ini 225, kita bisa ketikkan saja 135 minus 135 derajat. Oke, jadi seperti itu. Kalau yang ke kiri itu minus, yang ke bawah minus. Kalau yang ke kanan plus, yang ke atas plus. Nah, kemudian ini yang sudah kita bahas sedikit ya. Sistem koordinat absolut itu titik awalnya koordinat, titik keduanya adalah koordinat juga. Kalau yang relatif itu berarti yang titik yang pertama koordinat, yang kedua itu panjang ya. Mau panjang X yang dibuat atau panjang X dan panjang Y, atau salah satu pokoknya. Panjang X saja atau panjang Y saja. Itu diawali dengan add ya. Add 3,3 berarti itu panjang X-nya 3, panjang Y-nya juga 3. Kemudian ada sistem koordinat polar. Kalau polar itu berarti titik yang awal adalah koordinat. Kemudian titik yang kedua kita gunakan panjang dan sudut. Tuh ya. Rumusnya kayak ini. Add panjang, kemudian tanda lebih kecil sudut.
Seperti ini. Nah, ini di file yang saya lampirkan sudah ada latihannya ya, nanti Anda bisa pelajari sendiri. Ini sudah kita pelajari tentang garis ya, kemudian kita akan lanjutkan ya di home. Nah, line sudah kita pelajari, kemudian yang berikutnya adalah arc, 3-point arc. Nah, di sini sudah ada tooltipnya ya. Tooltipnya 3-point arc itu kita menentukan titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Ya, jadi titik pertama adalah titik awal dari lengkungan, arc itu adalah lengkungan ya. Jadi ini nanti akan kita manfaatkan kalau kita membuat denah rumah. Ya, kalau pintunya terbuka arahnya kemana itu biar kelihatan, kita kasih arc. Oke, titik yang pertama ya, titik yang nomor 1 itu adalah titik awalnya. Jadi Anda boleh menggunakan koordinat atau boleh juga Anda menggunakan langsung klik bebas gitu ya. Kemudian titik kedua itu merupakan titik puncak tertinggi dari lengkungan ya. Lalu yang ketiga itu adalah titik terakhir sebagai titik penutup. Nah, kita bisa gunakan tools yang ada di sini ya. Gambarnya adalah garis melengkung dengan ada tiga titik ya. Atau kita bisa ketikkan di command line menggunakan A ya. A saja boleh, atau diketik lengkap ARC seperti itu. A, enter. Nah, ini sudah menjadi arc, specify start point of arc. Nah, ini kita bisa tentukan dulu titik awalnya, misalkan kita kasih koordinat ya, atau kita bisa klik sembarang, boleh klik sembarang boleh, atau kita bisa ketikkan koordinatnya. Misalkan di sini saya berikan koordinat 10,10. Jadi posisi X 10, posisi Y juga 10. Oke. Nah, ini adalah titik awal dari arc yang nanti akan kita buat. Kemudian kita pengennya tinggi dari tinggi dari sudutnya itu berapa. Nah, misalkan kita pengen tingginya tinggi lengkungannya ya, misalkan kita pengen tingginya adalah 2 poin, berarti Y-nya kita tambahi dan X-nya juga kita tambahi. Panjangnya nanti kita kasih jarak, jadinya jari-jari ya, jari-jarinya itu kita bikin 2 juga. Jadi kita bisa ketikkan 12, ya, kita klik di command line 12,12, enter. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini adalah arc. Nah, supaya presisi kita bisa ketikkan ditambah 2 lagi ya. Untuk X-nya ditambah 2, Y-nya kita kurangi 2. Berarti X-nya 14, Y-nya adalah 10. Kita ketikkan 14, ya. Kemudian kita klik di command line di sini. 14,10, enter. Nah, jadinya seperti ini. Ini akan menjadi setengah lingkaran dengan jari-jari ya, dengan jari-jari 2 poin. Nah, misalkan saya tambahkan nih garis di sini. Bentar, kita hitung ya, linear, kita ambil titik tengah ke sini. Nah, ini poinnya adalah 2. Kemudian saya buat garis ke atas. Nah, ini kita ukur juga. Nah, ini juga 2. Ya.
Jadi ini adalah 3-point arc. Kita bisa menentukan titik awal, titik kedua sebagai titik puncak dari lengkungan, ya. Lalu kita akhiri dengan titik yang ketiga. Seperti itu 3-point arc. Kemudian ada gabungan, ada tools yang memiliki fungsi gabungan dari line dan arc. Itu namanya adalah polyline. Nah, yang mana ikonnya? Ikonnya adalah yang sebelah sini. Polyline. Nah, polyline ini memiliki fungsi yang mungkin mirip ya dengan line dan arc. Cuman nanti objek yang dihasilkan itu berbeda. Ya. Kita perhatikan ya, misalkan line L. Kita buat, saya buat di sini ya. Kita buat persegi dengan ukuran 5 kali 5 ya. Berarti di sini add 5, sudutnya 0, add 5, sudutnya 90, add 5, sudutnya 180, kemudian C, tutup. Nah, gini ya. Nah, ini adalah bentuk persegi yang dihasilkan dari line. Nah, Anda perhatikan ketika kita seleksi untuk salah satu sisi, ini yang terseleksi hanya garis ya, satu sisi yang kita pilih saja. Jadi tidak bisa menyeleksi semua. Sekali klik itu hanya menyeleksi satu sisi saja. Nah, begitu juga dengan arc ya. A misalkan. Kita buat misalkan di sini ya. Kemudian titik kedua, titik ketiga ya. Saya buat di sini ya, ini. Lalu saya buat arc lagi seperti ini. Nah, sepertinya ini lingkaran, tetapi sebenarnya ini hanya arc biasa ya. Kalau kita klik nanti dia yang terseleksi hanya bagian bawah saja atau bagian atas saja. Ya, ini adalah objek yang dibuat menggunakan arc dan objek yang dibuat menggunakan line. Nah, berbeda dengan dua ini, ya, walaupun fungsinya mirip, tetapi objek yang dihasilkan dari polyline itu berbeda. Ya, berbedanya bagaimana? Ya, kita coba saja ya. Anda bisa menggunakan polyline dengan mengaktifkan tool ini yang ada garis lurus di bawah, kemudian melengkung ke atas ya, seperti itu. Atau bisa menggunakan perintah ya, P-line. Ya, P-line, enter. Nah, nanti dia akan mengaktifkan polyline. Oke, seperti itu. Polyline, kemudian Anda bisa misalkan koordinat awalnya saya taruh di sini ya. Kita buat yang persegi terlebih dahulu. Dengan ukuran yang sama ya, add 5, sudutnya 0, add 5, sudutnya adalah 90, add 5, sudutnya 180, kemudian kita tutup dengan C. Close. Nah, ini yang menggunakan line, ketika kita klik ya, satu sisi saja yang terseleksi. Tapi yang menggunakan polyline nanti akan terseleksi semua. Nah, artinya ketika kita membuat sebuah bentuk yang tertutup ya, menggunakan line, itu akan tetap terbaca sebagai line atau garis saja. Tetapi ketika kita membuat bentuk yang tertutup menggunakan polyline, itu akan otomatis terbaca sebagai bentuk, bukan sebagai garis lagi. Ya.
Ini line, dia terbacanya hanya garis-garisnya saja. Jadi ketika kita seleksi satu garis, satu sisi, ya hanya itu aja yang terseleksi. Tetapi kalau kita menggunakan polyline, itu akan secara otomatis membuat sebuah bentuk dari garis. Nah, ini menjadi satu garis. Oke, itu polyline dan arc ya. Nah, bagaimana kalau yang pakai yang arc, Pak? Bisa ya. Kita gunakan misalkan polyline ya. Polyline, kita tentukan titik awal. Nah, ketika kita ingin mengubah polyline-nya itu bukan pakai garis, tetapi pakai yang arc, yang lengkungan, kita ketikkan A. Kemudian di enter. Nah, nanti dia akan berubah menjadi sebuah arc atau garis lengkung. Ya, seperti ini. Kita ambil C, center. Ya. Titik pusatnya kita buat. Nah, seperti ini ya. Ini jadi sebuah lingkaran. Ya. Sangat berbeda dengan yang menggunakan arc biasa. Ya. Kalau yang arc biasa itu nanti terbacanya hanya arc biasa saja, jadi hanya garis saja ya. Kalau yang menggunakan polyline dia akan langsung, kalau tertutup ya, tentunya kalau tertutup objeknya itu terbaca sebagai objek, bukan sebagai objeknya terbaca sebagai bentuk, bukan sebagai garis ya. Ini yang menggunakan arc biasa, dia terbacanya hanya garis saja ya. Jadi bukan menjadi bentuk. Walaupun ini kan bentuk, Pak. Iya, ini bentuk. Ini kan juga bentuk. Iya, ini bentuk. Tetapi ketika kita seleksi, dia hanya terbaca sebagai garis biasa. Ya, ini bisa kita ubah garisnya. Ya, ketika kita klik, nanti di sini ada color ya. Kita bisa pilih, misalkan yang atas kita ganti hijau, yang atas yang bawahnya kita ganti menjadi warna biru misal. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita gunakan polyline itu warnanya ya hanya satu warna seperti ini. Nah, untuk mengganti warna itu Anda bisa seleksi ya, untuk objeknya, garis, lengkungan, bentuk, itu bisa Anda klik. Kemudian nanti di bagian home ada objek color ya. Di sini Anda bisa pilih saja warna lain, Pak, selain yang ada di situ. Bisa Anda pilih select colors di sini. Select colors ya, Anda tinggal pilih aja sukanya warna apa kan gitu ya. Misalkan di sini kuning, di sini kita ubah menjadi, atau nanti bisa muncul ya otomatis seperti ini properti dari garis ini ya. Kita bisa mengubah untuk ketebalan ya, untuk warna ya, seperti ini. Misalkan ini diganti jadi warna apa ya, ini aja ya. Nah, kemudian yang ini kita ubah berbeda lagi. Nah, ini ya. Ini adalah perbedaan dari line, arc, dan polyline. Ya, kalau polyline kita bisa buat garis. Kalau sudah terhubung semua, dia akan menjadi sebuah bentuk ya, terbaca sebagai sebuah bentuk. Kalau kita pakai garis, kalau sudah selesai, walaupun itu menjadi bentuk, tetapi terbacanya hanya garis saja ya. Nah, seperti itu perbedaan dari polyline, arc, dan
line ya. Nah, polyline itu bisa juga kita gunakan langsung ya. Misalkan di sini saya buat di titik awal 10,10 lagi misal. Nah, saya mau buat dengan panjang misalkan berapa ya? Panjangnya misalkan 6 ya. 6, sudutnya 0. Nah, kemudian saya di sini pengen bikin yang bagian kiri dan kanannya itu melengkung ya. Jadi kita ubah jadi A dulu, arc, enter. Kemudian kita tentukan tingginya mau berapa ya. Add 3 misalkan, sudutnya adalah 90. Nah, nanti seperti ini. Kita ubah lagi, kita kembalikan menjadi garis. Ketik saja L, enter. Lalu kita masukkan angkanya, add 6, sudutnya 180, seperti ini. Kita ubah lagi kembali menjadi arc A, enter. Kemudian tingginya add 3, sudutnya minus 90. Enter, enter. Nah, ini sudah jadi kapsul ya. Nah, kalau kita seleksi, nanti dia terbaca sebagai sebuah bentuk. Ketika kita ubah warnanya, nanti semuanya akan ikut berubah. Oke, seperti ini. Ya, itu perbedaan antara arc, line, dan polyline. Berikut dengan juga bagaimana cara menggunakan arc, line, dan polyline. Itu di materi sudah ada yang saya lampirkan ya, cara penggunaannya sudah saya lampirkan juga di sana. Nanti Anda bisa baca-baca. Oke. Nah, kemudian saya mau memperkenalkan juga dengan yang namanya layers ya. Jadi kalau di dalam grafis itu pasti ya ada yang namanya layers, lapisan-lapisan ya. Kalau di AutoCAD ada seperti ini ya. Nah, ini daftar layernya. Kita bisa atur untuk layernya, kita klik saja layer property, nanti munculnya seperti ini ya. Ini adalah layer property. Fungsinya di sini kita bisa menambahkan layer, menghapus layer, mengganti nama layer gitu ya. Misalkan di sini kita buat new layer. Kita kasih namanya layer garis, misal. Kita bisa tambahkan lagi layer apa, misalkan layer lengkung misal. Kemudian kita tambahkan lagi layer apa, misalkan layer polyline. Nah, dari masing-masing layer ini kita juga bisa menentukan warna. Jadi nanti objeknya jadi warna apa gitu ya. Misalkan ini garisnya saya kasih merah, lengkungannya saya kasih kuning, untuk polyline-nya saya kasih warna hijau. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa tutup ya layer properties-nya. Nah, untuk berpindah-pindah nanti kita bisa cari di sini. Saya mau aktif dari garis dulu. Saya mau bikin garis ya. Klik untuk layer garis. Kemudian kita L. Kita bisa bikin objeknya gitu. Misalkan di sini saya bikin bentuk add 4, sudutnya 90. Saya bikin bentuk seperti tangga gitu ya. Add 4, sudutnya 0. Add 4, sudutnya 90. Add 4, sudutnya 0. Sudutnya 90. Enter. Nah,
karena ini aktif di layar garis, tadi di setting ya, layar garis nanti berwarna merah, makanya dia munculnya seperti ini. Nah, kemudian kita pengen bikin yang lengkungan nih, misalkan ya, kita bikin lengkungan. Kita ubah layer yang aktif adalah lengkung, kemudian kita bikin lengkungan A, ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, gini ya. A lagi. Nah, kemudian buat lagi misalkan polyline ya, misal. Oh, sorry. Kita pilih polyline. Line, enter ya. Kita buat yang sama, add 4. Sorry. Line, enter ya. Kita buat dengan tinggi yang sama, add 4, sudutnya 90, add 4, sudutnya 0, add 4, sudutnya 90 ya. Ini berarti kita menggunakan sistem koordinat polar ya. 4 sudutnya 0, 4 sudutnya 90, dan kita kiri dengan seperti ini. Enter. Nah, ini ya, kita seleksi, dia menjadi, walaupun dia garis tapi dia tidak berdiri sendiri ya, semuanya gabung. Berbeda dengan kalau kita pakai garis atau line, dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, misalkan lagi polyline yang arc ya, saya buat di sini, ke sini, terus ke sini. Oh, sorry. Titik awal arc. Nah, ini juga nyambung ya, bukan sebagai sendiri-sendiri. Nah, seperti itu bagaimana kita menambahkan layer, mengganti warna, perbedaan antara polyline, line dan arc itu seperti itu ya. Sekali lagi, kalau Anda ingin mengubah warnanya, Anda bisa klik saja objeknya ya, objek garis, objek bentuk, itu Anda bisa klik. Kemudian Anda bisa atur di propertiesnya, nanti bisa muncul sendiri seperti ini otomatis, atau Anda bisa cari di sini ya, di home, kemudian ada by layer, ini adalah object color. Jadi Anda bisa mengubah warnanya. Ini ketebalannya. Ya, misalkan pengen yang tebal, lebih tebal. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa ini ya, properti ya, sama ya. Kemudian untuk layers, nanti Anda bisa klik saja di layer properties. Anda bisa cari layer properties di sini, klik. Nah, di sini Anda bisa menambahkan, mengubah nama layer, nanti ada di sini ya. Misalkan ini. Ini layer default ya, jadi tidak bisa diganti. Misalkan ini, saya ubah warnanya garis atau line. Nah, seperti ini. Lengkung atau arc misal. Nah, ini Anda bisa lakukan untuk mengubah nama, mengubah warna, itu Anda bisa lakukan di
layer properties ya. Anda bisa cari layer properties itu untuk menambahkan layer, menghapus layer, mengganti nama layer, itu bisa Anda gunakan layer properties. Nah, misalkan yang polyline yang arc ini mau dihapus ya, tinggal klik aja silang nih, klik lengkungnya, kemudian kita hapus, delete layer, close. Ya, aktif dulu, hapus. Oh, seperti ini ya. Jadi kalau ada objeknya nanti dia nggak mau. Clear. Nah, hilang ya. Nah, itu untuk menghapus. Jadi kalau mau menghapus, objeknya harus hilang dulu. Oke. Ya, itu perkenalan dari polyline, kemudian layer, dan bagaimana cara mengubah warnanya. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat rectangle, kemudian circle, ya, polygon, ya. Lalu nanti ada region, ada boundary, dan juga hatch. Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke, saya rasa seperti itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi kita benar-benar belajar dari nol ya. Anda bisa mengenal AutoCAD itu ada beberapa tools yang mungkin memiliki fungsi yang sama, tetapi objek yang dihasilkan itu hasilnya jelas berbeda. Seperti arc, line, dan polyline itu mereka sama-sama bikin garis, tetapi hasilnya bisa berbeda. Ya, polyline hasilnya nanti akan dibaca sebagai bentuk. Tapi kalau garis dan arc itu akan dibaca sebagai garis saja atau arc saja. Ya, jadi dia tidak menghasilkan sebuah bentuk. Dibacanya adalah garis atau lengkungan saja. Oke, saya rasa seperti itu saja. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu membuat bentuk ya, di pertemuan keempat nanti. Terima kasih, jangan lupa untuk memberikan review yang baik agar presensi Anda tercatat ya. Karena presensi itu sangat penting. Sekali lagi, untuk presensi itu kalau kurang dari 50% akan membuat nilai Anda otomatis E. Ya, itu oleh sistem, bukan dari saya ya. Itu sudah disetting by system. Jadi usahakan untuk presensi Anda lebih dari 50%. Oke, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa presensi. Ya, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan 3 ini kita akan lanjutkan di pertemuan keempat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.